Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pecinta ziarah wali, kali ini kita berziarah di makam Kiai Nur Iman Melangi atau Raden Mas Sandeo di Dusun Melangi, Sleman, Yogyakarta. Kiai Nur Iman Melangi atau Raden Mas Sandeo diperkirakan lahir pada sekitar abad ke-18 atau tahun 1700-an. Adalah pendiri dari Dusun Melangi, Sleman, Yogyakarta. Raden Mas Sandeo adalah putra pertama dari Raden Mas Surya Putra yang bergelar Raja Amangkurat IV atau Amangkurat Jawi dengan Raden Ayu Retno Susilowati, putri dari pahlawan nasional Untung Suropati yang saat itu bergelar Adipati Wiranegara. Raden Mas Sandeo juga merupakan saudara tertua para tokoh kerajaan Mataram, antara lain Pangeran Haryo Mangkunegara, ayah dari Raden Mas Said, Raja Paku Buwono II dan Raja Hamengku Buwono I. Pada saat itu terjadi perang saudara antara Pangeran Puger atau susuhunan Paku Buwono I dengan kakaknya Sunan Amangkurat II dan dilanjut dengan Amangkurat III atau Amangkurat Mas. Maka putra Pangeran Puger yang bernama Raden Mas Suryo Putro melarikan diri ke Jawa Timur, tepatnya di daerah Gedangan, dan menyamar sebagai seorang santri di pondok pesantren Gedangan. Namanya kemudian diubah menjadi Mas Ihsan. Muhammad Ihsan ditunjuk sebagai pimpinan pemuda santri oleh kepala pondok pesantren Kiai Abdullah Muhsin. Pada suatu hari, Adipati Wironegoro yang tak lain adalah Untung Suropati berkunjung ke pondok dan melihat Muhammad Ihsan. Sang Adipati merasa mengenal sang pemuda dan meyakinkan bahwa Ihsan bukanlah santri biasa. Aura kebangsawanan memancar dari wajahnya. Atas perkenan Kiai Muhsin, Adipati memanggil Ihsan dan mengajak ke rumahnya. Akhirnya diketahui bahwa Ihsan adalah putra Pangeran Puger. Ihsan yang sebenarnya adalah Raden Mas Suryo Saputro diminta pulang ke Mataram. Namun sebelumnya dinikahkan dengan putri Adipati Wironegoro atau Untung Suropati, yaitu Raden Ayu Retno Susilowati. Dari hasil pernikahan mereka lahirlah Raden Mas Sandeo yang dititipkan di pondok bersama ibunya sejak masih dalam kandungan. Sementara Raden Mas Suryo Putro kembali ke Mataram yang masih bergejolak dan dinobatkan sebagai Raja Amangkurat IV atau lebih dikenal dengan nama Amangkurat Jawa. Setelah dewasa, Raden Mas Sandeo atas perintah ayahnya dijemput untuk dibawa ke Mataram. Saat itu sedang berkecamuk perang saudara antara ketiga adik Raden Mas Sandeo dari ibu yang berbeda. Untuk mendamaikan, Raden Mas Sandeo mengajukan perjanjian Giyanti yang menyatakan bahwa kerajaan Mataram Kartasura pecah ke dalam dua wilayah, yaitu Prambanan ke arah timur dipimpin oleh Susuhunan Paku Buwono II dan memiliki ibu kota di Surakarta, dan area Prambanan ke barat dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I beribu kota di Yogyakarta. Sebuah wilayah kecil di daerah Surakarta dibentuk puro, disebut Puro Mangkunegoro, diserahkan kepada Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Setelah situasi tentram,
Raden Mas Sandyo memutuskan untuk tinggal di luar keraton dan membaur bersama penduduk. Kemudian dia tinggal di sebuah desa berganti nama menjadi Kiai Nur Iman dan mengamalkan ilmu yang diperoleh di pesantren. Di situ dia mendirikan pondok pesantren yang selanjutnya dikenal dengan nama Pondok Melangi. Keilmuan Kiai Nur Iman didapat saat beliau belajar dan dibesarkan di Pondok Pesantren Gedangan, Surabaya yang diasuh oleh Kiai Abdullah Muhsin. Perjuangan dakwah Kiai Nur Iman adalah berdirinya 12 pondok pesantren di Melangi. Konon Kiai Nur Iman pergi bersama kedua sahabatnya Tan Wisani dan Sanusi melakukan perjalanan ke arah barat. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Gegulu, sebuah tempat yang masuk ke dalam wilayah Kulon Progo sekarang, Kiai Nur Iman bertemu serta berteman baik dengan penguasa desa setempat yang bernama Ki Demang Hadiwongso. Tidak lama kemudian Kiai Nur Iman pun dinikahkan dengan anak Demang tersebut yang bernama Mursalah. Setelah Ki Demang wafat, Kiai Nur Iman kemudian kembali melakukan perjalanan ke arah utara dan sampai di desa yang bernama Kerisan. Di desa Kerisan, Kiai Nur Iman bertemu dengan saudara kandungnya, yakni Pangeran Mangkubumi yang kelak bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sri Sultan pun kemudian mengajaknya untuk kembali ke keraton yang kala itu sudah menjadi Kasultanan Yogyakarta. Namun Kiai Nur Iman menolaknya dan memilih untuk kembali di desa Kerisan. Pada saat melakukan perjalanan kembali ke Kerisan, Kiai Nur Iman melihat wilayah yang konon bersinar dan harum, meleng-meleng tur wangi. Penglihatannya akan sebuah wilayah yang bercahaya inilah yang menarik perhatian Kiai Nur Iman untuk menetap di sana. Atas alasan penglihatan Kiai Nur Iman bahwa wilayah itu bersinar dan harum, wilayah ini pun dinamakan dengan Dusun Melangi yang berasal dari ungkapan meleng-meleng tur wangi. Di Dusun Melangi ini pula kemudian dibangun sebuah masjid yang dinamakan Masjid Patok Negoro Melangi pada tahun 1755 Masehi sebagai masjid yang bernaung di bawah Kasultanan Yogyakarta. Demikian sekilas tentang sejarah Kiai Nur Iman. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.